Nih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rizal. bagaimana kabarnya Ibu Ai hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Tidak kurang satupun. Semoga demikian juga dengan Bunda Rizal. Dan nampaknya barusan sudah ada Ustadz Hamdani ya, Masya Allah. Semoga Bapak senantiasa sehat. Alhamdulillah Ibu Ai, saya dan juga keluarga kecil saya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ya, baik. Alhamdulillah, Sekolah Inspirasi saat ini bertepatan dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan ya, Bun ya? Betul, Masya Allah, betul sekali Bu Ai. Alhamdulillah saat ini kita sedang menjalankan ibadah saum Ramadan insya Allah di hari ke-12. Bagaimana saumnya Bu Ai? Mudah-mudahan lancar, sehat-sehat ya Bu. Iya, alhamdulillah lancar Bunda. Semoga Bunda dan juga Ibu Bapak semuanya diberikan kesehatan juga ya dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Syukur Alhamdulillah di acara Sekolah Inspirasi bulan ini, kita para orang tua santri bisa berkumpul kembali. Insya Allah acara ini menambah pengetahuan kita. Oke, selain pengetahuan, kita juga akan mendapatkan inspirasi untuk menjadi pribadi dan juga orang tua yang lebih baik lagi ke depannya. Bagi orang tua santri yang telah hadir, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Kemudian untuk formatnya, OTS nama anak underscore kelas, kemudian underscore asal daerah. Contohnya, OTS Umar underscore 7A underscore Bandung gitu. Silakan Bapak Ibu semua. Silakan Bu Ai. Oke. Sepertinya belum ada yang mengisi link ya. Silakan diisi dulu linknya Bapak Ibu atau di rename terlebih dahulu. Oke, sudah ada siapa aja nih Bunda Ririn? Boleh kita cek dulu nih. Oke. Insya Allah, Alhamdulillah sudah ada Bunda ini orang tua santri dari Ananda Akika Hakim kelas 7A. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bunda. Kemudian ada dari kelas 8. Silakan Bu. Ada dari kelas 8 yaitu 8D orang tua santri Ananda Muhammad Rizki Muharram. Alhamdulillah. Kalau yang dari kelas 9 siapa ya Bu Anya? Silahkan. Oke, kalau dari kelas 9, bentar saya cek dulu ya. Oke, kalau dari kelas 9 nih, ada Raihan, kelas 9C, Raihan SKM ya. Masya Allah, semoga Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini senantiasa bisa mengikuti kegiatan sampai akhir ya, seperti itu. Alhamdulillah, di sini juga sudah bergabung ya tadi Alhamdulillah Bapak Ustadz Hamdani. Selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan untuk Kepala Sekolah SMP DTBS Eko Putra Ustadz Hamdani SPDI. Selamat datang dan selamat bergabung juga untuk Ketua Komite SMP DTBS Eko Putra Bapak Hasan Basri. Alhamdulillah saat ini juga pembicara kita sudah hadir. Bunda Medina, Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak ya? Di saya jelas Bun? Juga jelas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang Bunda. Silahkan Bu Ai. Oke, baik. Saat ini mungkin baru
belum semuanya hadir ya. Namun nampaknya terlihat dari aura-auranya sudah pada semangat nih, antusias untuk main. Ada Zoom di sana. Zoom sekolah inspirasi kan, Mbak. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu. Bagi yang sudah bergabung mungkin ya di link Zoom ini, silahkan untuk meng-screenshot dan kirimkan screenshotnya ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Kita ajak orang tua santri lainnya untuk segera bergabung dalam acara ini. Semakin cepat semakin baik ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau kumpul lebih enak seperti itu. Alhamdulillah, acara Sekolah Inspirasi diselenggarakan oleh Komite SMP DTBS Eko Putra dengan sinergi yang baik bersama sekolah kita tercinta. Orang tua santri, ayah bunda yang hadir saat ini, boleh dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi yang nanti disampaikan oleh narasumber kita. Ikatlah ilmu dengan tulisan, karena dengan menulis kita lebih terbantu untuk mengingat kembali. Baik, ayah dan bunda juga dapat membuat resume dan mengirimkannya ke komite dengan cara DM IG komite, yaitu Komite SMP DTBS Eko. Semua hurufnya ditulis kecil dan tanpa ada jeda ya. Tadi IG-nya Komite SMP DTBS Eko. Tentunya komite akan memberikan apresiasi bagi resume terpilih. Komite juga akan memberikan door prize dalam kegiatan sekolah inspirasi hari ini. Dan door prize-nya sangat istimewa. Jadi Bapak dan Ibu tadi ketika sudah disiapkan alat tulisnya, silakan untuk membuat resume terbaiknya. Siapa tahu nanti Bapak Ibu terpilih menjadi penulis resume terbaik seperti itu. Masya Allah, betul sekali Bu Ai. Ketika nanti akan ada hadiah door prize istimewa ya dari komite dan dari sponsor. Ayah bunda yang baik, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang. Orang tua santri, ayah bunda, mari kita mulai acara Sekolah Inspirasi edisi Maret 2024. Bagaimana kalau kita pantun dulu ya ayah bunda? Jangan lupa bilang cakepnya ya. Oke. Sholat tahajud di tengah malam. Cakep. Memohon doa tengadah tangan. Cakep. Mohon sambut ucapan salam. Siap. Sebagai awal pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kalau tadi Bunda Rizal ada pantun, saya juga ada pantun nih. Tapi bunda-bunda juga jangan lupa untuk bilang cakep ya. Siap. Oke. Ikan kakap, ikan sebelah. Cakep. Dimasak. Lain. Merah. Cakep. Enak dong. Buka kegiatan dengan bismillah. Cakep. Cakep. Oke, Jadi baik pengen ikan. semua. Sebelum acara dimulai, mari kita buka acara sekolah inspirasi pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita keberkahan hidup, kemudian kelapangan rezeki dan nikmatnya ibadah. Salawat dan salam, mari kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan tabiin. Semoga kita juga bagian dari umatnya yang mendapat syafaat di yaumil hisab. Amin ya Rabbal. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP DTBS Eko Putra, Ustadz Hamdani SPDI. Yang kami hormati Ketua Komite SMP DTBS Eko Putra, Bapak Hasan Basri. Yang kami hormati narasumber Sekolah Inspirasi bulan ini, Dr. Medina Khadijah MC Psikolog. Dan yang kami banggakan, orang tua santri SMP DTBS Eko Putra semua.
Sebelum kami lanjutkan rangkaian Sekolah Inspirasi edisi Maret 2024, izinkan saya memperkenalkan diri Ayah Bunda. Nama saya Rinrin, Bunda Rizal, kelas 7B. Saya sekarang berdomisili di Bandung. Dan rekan saya, silakan Bu Ai. Bu Ai masih di mute, punten. Oke, terima kasih Bunda sudah mengingatkan. Baik, perkenalkan nama saya Aimah Warni, guru BK di SMP DTBS Eko Putra dari Kabupaten Bandung Barat. Berikut kami akan sampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan yang alhamdulillah tadi sudah kita tunaikan. Yang kedua dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh siapa Bunda? Anda Muhammad Adwa, kelas 9D. Anda Muhammad Adwa dari kelas 9D. Kemudian yang ketiga, bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMP DTBS Eko Putra, Ustadzah Hamdani SPDI. Kemudian selanjutnya materi sekolah inspirasi dengan tema menumbuhkan bakat anak melalui ekstrakurikuler dan membuat karya yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Dr. Medina Hodijah, MC Psikolog. Kemudian penutup dan doa sebagai rangkaian akhir dari acara sekolah inspirasi seperti itu. Masya Allah. Baiklah Ayah Bunda, mari kita masuk acara yang kedua, yaitu Tilawah Al-Quran oleh Ananda Muhammad Adwa, kelas 9D. Kepada Ananda, kami persilahkan, apakah sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama' ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa asy'ariha athathaw wa mata'an ila hin. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ananda Muhammad Adwa. Semoga kita semua yang hadir di sini dan seluruh keluarga kita istiqomah mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Oke, baik. Untuk agenda selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP DTBS Eko Putra yang akan disampaikan oleh Ustadz Hamdani SPDI. Kepada Ustadz Hamdani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih pada pengatur acara, Bunda Lirin dan juga Ibu Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan di tahun 2014. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan juga para pengikutnya, termasuk mudah-mudahan kita semua keluarga-keluarga kecil, ya, keluarga yang senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan keluarga yang kelak ditumbuhkan di akhirat, senantiasa taat dan istiqomah dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bunda Medina selaku pembicara pada kesempatan pagi hari ini, yang saya hormati Ketua Komite Bapak Hasan Basri yang sudah hadir, menyertai dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah tak terasa proses perjalanan waktu menghantarkan kita pada satu sisi di mana kita harus bisa mulai mengetahui terkait dengan siapa diri kita dan tujuan dari penciptaan yang Allah ciptakan kepada kita, atau kita harus tahu tentang tujuan dari penciptaan diri ini untuk apa. Tentunya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah, ya ayuhan nasu dulu, ya. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itu dalam surat Al-Baqarah Allah firmankan kepada kita, maka tidak terkecuali ya di dalamnya adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang. Bapak Ibu sekalian, dari yang disampaikan atau dari yang dibacakan tadi oleh Ananda Atwa tentang Quran surat An-Nahl ayat 78 kalau tidak salah ya, ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap manusia itu terlahir min butuni ummatikum, dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam kondisi tidak mengetahui sedikit apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a. Kemudian Allah berikan potensi kepada kita pendengaran, al-absar, Allah berikan potensi kepada kita penglihatan,
Agar apa? Agar dengan potensi itu menjadi sarana awal untuk bisa mengetahui berbagai hal dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga Allah berikan kepada kita adalah al-afidah. Al-afidah itu adalah perpaduan antara akal dan hati, sehingga manusia bisa mempergunakannya untuk menimbang mana yang baik, mana yang salah, gitu ya. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu. Dan potensi inilah yang kemudian dapat dikembangkan selain daripada potensi jasmani yang Allah berikan kepada kita sehingga bisa dikembangkan. Oleh karena itu, ayah bunda sekalian, berdasarkan pada ayat tadi, ini melengkapi dari pembahasan pada kesempatan sekolah inspirasi kali ini yang mengusung tentang menumbuhkan bakat anak melalui kegiatan ekstrakurikuler dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Maka dari itu, ayah bunda sekalian, kita tahu bahwa setiap di antara putra-putra kita ini memiliki potensi yang dahsyat, yang kuat. Kalau ini disalurkan dengan cara yang tepat, ya, disalurkan dengan pembinaan yang benar, maka tentunya akan lebih berkembang lebih baik potensi yang dimiliki oleh putra-putra kita ini. Dan oleh karenanya mudah-mudahan nanti insya Allah akan dikupas oleh Bunda Medina. Terima kasih sekali lagi Bunda Medina. Mudah-mudahan ilmu yang nanti akan disampaikan akan melengkapi pemahaman, keilmuan kita, sehingga kita bisa memahami tentang siapa diri kita dan siapa putra kita, dan bagaimana kemudian bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan itu untuk menghantarkan menjadi anak-anak yang soleh di masa yang akan datang. Lalu anak yang sekarang dan juga di masa yang akan datang, insya Allah. Ya. Demikian namanya yang dapat kami sampaikan atau saya sampaikan. Saya bunda sekalian, mohon maaf Bunda Medina dan Pak Hasan, kami atau saya tidak bisa menyertai dalam acara ini karena ada tugas, saat ini sedang bertugas menginterview beberapa SDM baru yang akan bergabung di data saya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua tatkala kita sedang beribadah di bulan Ramadan. Terima kasih semuanya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Hamdani yang telah menyampaikan sambutan yang sangat luar biasa, mungkin menambah semangat kita dan kita semakin antusias untuk belajar sama-sama mengenai bakat anak. Tadi insert point dari sambutan yang disampaikan oleh Ustadz Hamdani adalah yang pertama, tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah karena ibadah tentunya akan meningkatkan keimanan kita gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, setiap manusia itu dilahirkan dengan tidak mengetahui apapun seperti itu. Namun Allah memberikan beberapa potensi sehingga potensi tersebut perlu dikembangkan dengan cara yang sesuai seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita dianugerahi akal dan hati, di mana akal dan hati ini sangat penting sekali dan sangat bermanfaat bagi kita untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Semoga Bapak dan Ibu semakin antusias untuk mempelajari bakat anak nih, dan dari sini kita bisa menentukan pembinaan yang tepat gitu ya bagi anak, sehingga anak bisa optimal dalam perkembangannya dan bisa bermanfaat bagi diri, keluarga, dan juga masyarakat banyak, seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya, berhubung Bapak Ketua Komite SMP DTBS Eko sedang di perjalanan, mohon izin beliau tidak menyampaikan sambutannya. Baiklah, Bu Ai, alhamdulillah sudah banyak yang bergabung ya Bu Ai. Iya, luar biasa. Alhamdulillah Bunda. Selanjutnya, acara yang kita nantikan bersama, Sekolah Inspirasi dengan tema Menumbuhkan Bakat Anak melalui ekstrakurikuler dan membuat karya, akan disampaikan oleh Dr. Medina Khadijah, MC Psikolog. Sebelum Bunda Medina menyampaikan materi, izinkan kami membacakan CV. Mohon izin Bunda Medina. Silakan Bu Ai. Oke, baik, terima kasih Bunda Lizal. Luar biasa ya CV dari Bunda Medina ya.
Namun di sini saya mungkin akan mengambil beberapa poin yang luar biasa tentunya dari Bunda Medina seperti itu. Baik, Bunda Medina adalah seorang ibu dengan 2 anak, kelahiran Bandung pada tanggal 23 Juni 1974, kemudian berdomisili di Arca Manik, Bandung. Nih, yang dari Arca Manik, apakah ada? Mungkin nanti samaan ya, kayak Bunda Medina, seperti itu. Kemudian beliau telah menyelesaikan pendidikan S1 psikolog, kemudian S2 psikologi pendidikan, dan S3 bimbingan dan konseling. Saat ini beliau juga bekerja sebagai dosen psikologi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dari tahun 1999. Beliau juga sebagai konsultan psikologi perkembangan dan pendidikan untuk lembaga maupun individu. Kemudian Bunda Medina memiliki beberapa research and publication, di antaranya Jurnal Bullying Behavior Among Elementary School Studied in East Bandung. Kemudian buku manual Stop Bullying untuk guru dan anak usia SD. Kemudian juga buku yang berjudul Tangga Tasawuf Menuju Kesembuhan. Baik, Bunda Medina, izin menyampaikan kami yang membersamai Bunda sebagai MC adalah guru dan pengurus komite. Saya Aima Warni sebagai guru BK SMP DTBS Eko Putra. Dan saya Rindrin dari Divisi Daksos, Bunda Rizal kelas 7B. Salam kenal kembali Bunda Medina. Terima kasih Ayah Bunda telah bersedia. Terima kasih Bunda telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kami, orang tua, santri SMP DTPS Eko Putra. Bunda Medina, acara Sekolah Inspirasi ini diikuti oleh orang tua santri via Zoom meeting dan terbuka bagi masyarakat umum melalui live YouTube SMP DTBS. Baiklah Ayah Bunda yang baik, selamat menyimak materi dari Dr. Medina Khadijah, MPC Psikolog, sampai pukul 9.45. Setelah materi selesai disampaikan, nanti kami akan buka sesi tanya jawab ya Ayah Bunda. Baiklah, inilah acara yang kita nantikan bersama. Kepada Bunda Medina, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, saya cek dulu suara saya jelas ya? Jelas, Bunda. Jelas Bunda. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, orang tua murid yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus komite yang luar biasa, selalu konsisten membersamai kita semua belajar bersama, Ibu Guru BK yang cantik sekali hari ini, samaan kita kerudungnya semua kayaknya walaupun nggak janjian. Masya Allah. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, izin hari ini kita akan ngobrol sedikit, mudah-mudahan Ayah Bunda masih bersemangat. Walaupun hari ini saum hari ke berapa ya? 13. Insya Allah 12 ada yang 12. Betul. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa memaksimalkan waktu di bulan yang penuh dengan rahmat ini. Alhamdulillah hari ini kita akan bicara tentang bakat. Rasanya kemarin di SMP DTBS Putra ini ada kegiatan life skill, betul ya Bu Ai ya? Sekali ya, ada kegiatan kerikil gitu ya. Kalau di sekolah lain mungkin namanya sanlat ya di bulan Ramadan, tapi khusus di DTBS itu ada kegiatan kerikil sesuai dengan life skill atau kemampuan anak gitu ya, minat bakat anak seperti itu Bunda. Nah, itu luar biasa sekali karena itu bagian dari apa yang akan kita bahas hari ini begitu ya. Jadi tentang bakat, sebetulnya bakat ini kan sesuatu yang sering kita dengar ya, kita nyamain persepsi dulu. Apa sih sebetulnya bakat itu? Jadi setiap anak pasti punya bakat seperti yang tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah begitu ya di awal pembukaan. Bakat itu memang fitrah begitu.
Jadi pasti setiap anak punya sejak diturunkan oleh Allah begitu sudah dengan punya bakat tertentu. Walaupun memang bentuk bakat itu nanti ada bermacam-macam. Ya, jadi pada artinya bakat itu adalah sebuah potensi yang sudah diberikan sejak awal. Hanya saja yang namanya bakat karena namanya potensi, maka belum tentu dia muncul. Begitu. Artinya bakat ini memang perlu dikeluarkan, perlu distimulasi, perlu dikembangkan. Nah, apa yang membedakan bakat dengan kemampuan lain? Secara sederhana, kalau kita melihat, bakat itu bisa dilihat dari seberapa cepat seseorang belajar tentang suatu hal. Jadi kalau anak kita mudah menguasai satu hal tertentu, satu aspek tertentu, maka itulah yang dinamakan dengan bakat. Lebih mudah menguasai apabila diberikan pengajaran, pelatihan seperti yang minggu kemarin diadakan di SMP begitu, maka dia akan bisa lebih cepat menguasai, lebih baik menguasai daripada anak-anak yang tidak memiliki bakat pada bidang tertentu. Nah, itu adalah ciri yang paling mudahnya. Dan apakah bakat itu sama dengan minat? Nah, ini aspek lain lagi nih. Kalau minat itu secara sederhana adalah sesuatu yang membangkitkan perasaan ingin tahu. Kita menyukai, begitu ya, dan hal tersebut kemudian memberikan kesenangan. Nah, biasanya minat ini terkait dengan hobi. Begitu ya, jadi hobi itu kan sesuatu yang bila dilakukan akan memberikan kebahagiaan begitu, memberikan kesenangan baik untuk kita maupun untuk anak kita, karena sebetulnya hobi itu tidak hanya dimiliki oleh anak-anak saja, orang tua pun harus punya hobi. Begitu. Kenapa harus punya hobi? Karena ini kan sesuatu yang memberikan kesenangan, sesuatu yang memberikan emosi positif begitu ya. Dan apalagi kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, pasti dalam kehidupan keseharian ini tidak selamanya berhadapan dengan hal-hal yang menyenangkan kan begitu ya. Kita menghadapi banyak persoalan, banyak permasalahan, banyak tantangan begitu. Maka dengan kita aktif melakukan hobi tertentu yang dilakukan secara rutin, maka itu akan menjadi penyeimbang karena dia memberikan emosi positif. Jadi yang namanya minat itu secara sederhana adalah hal yang terkait dengan hobi. Sesuatu yang akan mendatangkan kesenangan atau kebahagiaan. Nah, bakat sama minat ini memang berhubungan. Secara ideal, bakat dan minat ini bagusnya, begitu ya, idealnya adalah terkait, nyambung antara apa yang dia mampu dengan apa yang dia senangi. Jadi kalau kita senang melakukan sesuatu begitu dan hal tersebut merupakan bakat, maka kan kita akan mudah belajar, mudah menguasai dan tidak merasa terbebani karena mendatangkan kebahagiaan tadi begitu. Nah, persoalannya adalah terkadang bakat sama minat ini nggak nyambung. Senangnya kemana tetapi bakatnya ke mana. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kemudian membuat hal tersebut menjadi sinkron begitu ya. Nah, kita akan lihat dulu. Ini kita akan sedikit cepat begitu ya karena waktunya tidak banyak. Mudah-mudahan nanti bisa ditarik kesimpulan, bisa diambil kesimpulan oleh Bapak Ibu semua begitu ya. Karakteristik individu yang berbakat. Dia punya kemampuan di atas rata-rata tadi, artinya lebih baik saat melakukan hal tersebut dibandingkan dengan anak-anak lain yang tidak berbakat. Kreativitas di atas rata-rata, nah ini perlu diperhatikan begitu ya, yang namanya kreativitas ini kreativitas terkait bakat tertentu. Begitu. Dan kemudian ketertarikan atau keterikatan terhadap tugas atau kegiatan tinggi. Nggak usah disuruh, kalau hobi bola tiap sore juga dia ke lapangan.
begitu. Tapi kalau nggak hobi main bola, mau dipaksa, mau diseret, mau diantar, ya duduk aja, begitu ya. Nah itu salah satu contohnya. Sekarang kita pahami dulu, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan jenis-jenis bakat nih ya. Jadi jangan bayangkan bakat itu hanya sesuatu yang mudah dilihat. Ini kita lihat ya. Jadi bakat itu terbagi menjadi 2 kelompok besar terkait dengan keistimewaan fisik dan keistimewaan sifat yang produktif. Kita lihat yang pertama, keistimewaan fisik. Contohnya, ini adalah olahraga, begitu ya, main musik, bernyanyi, begitu, dan seterusnya nih. Ini adalah terkait dengan keistimewaan panca indera, berkaitan dengan panca indera, begitu ya. Tetapi ada hal lain yang juga menjadi bakat. Nah ini yang seringkali tidak dikenali sebagai bakat. Misal contoh ya, sifat-sifat, karakteristik kepribadian. Nah, contohnya di sini ya. Ini layar saya jelas kan ya? Terlihat tidak kecil ya? Oke, siap. Keistimewaan yang sifatnya produktif. Jadi yang namanya mengajar, meneliti, memimpin, melayani, merawat, dan seterusnya. Ini juga termasuk bakat. Karena tidak semua orang punya keterampilan, punya kemampuan untuk mengajar misalnya. Tidak semua orang punya kemampuan untuk merawat orang lain, melayani orang lain. Ini pun termasuk pada bakat. Tetapi ini seringkali nggak dikenali begitu ya. Berbeda dengan yang keistimewaan fisik atau panca indera tadi. Kalau yang panca indera tadi rasanya kita tuh mudah melihat dan mudah mendeteksi begitu ya. Sementara anak-anak yang punya bakat karena punya sifat produktif ini nggak dikenali. Sehingga dianggap anak saya mah nggak punya bakat begitu ya. Padahal dia punya kemampuan menulis. Misalnya begitu ya, dia kalau disuruh bercerita sangat detail dengan lewat tulisan. Itu juga bakat begitu ya. Dia senang melayani. Dia orang yang care sekali sama temennya, misalnya begitu ya. Itu juga bakat. Karena nanti bakat ini, baik yang bersumber dari panca indera maupun yang bersumber dari sifat yang produktif, ini bisa kita arahkan untuk dia bisa memaksimalkan dirinya di dalam karirnya kelak. Nah, sekarang kita masuk ke kenapa pentingnya mengidentifikasi bakat. Jadi tadi ya disampaikan bahwa bakat itu adalah sesuatu yang bila diberikan latihan pada anak tersebut, dia akan lebih mudah menguasai. Maka kalau kita memberikan pelatihan, seperti yang kemarin di minggu kemarin, begitu, mungkin pemilihannya berdasarkan apa yang disukai oleh anak-anak, begitu kan ya? Dia kalau kemudian nanti kita ajari untuk memahami kemampuannya, bakatnya, pada saat dia diberikan latihan, kemudian akan lebih cepat dia menguasai. Sebagai dasar pengembangan karir tadi ya, kalau karirnya diarahkan sesuai dengan bakatnya, ini pasti dia akan lebih optimal dibandingkan dengan dia memilih karir tidak sesuai dengan bakatnya. Misalnya contohnya saya pengen menjadi dokter begitu ya, tetapi dia tidak suka detail. Dia nggak suka teliti begitu ya. Nah itu bukan nggak bisa, bisa saja, tetapi lebih sulit. Perlu ekstra energi begitu ya, perlu ekstra fokus untuk bisa ke arah sana. Dan kalaupun dia bisa mencapai menjadi dokter, kemampuan dia menjadi dokter pasti akan kalah dengan mereka yang punya kemampuan untuk detail. Begitu. Ya. Nah, sebagai dasar dalam pemilihan individu dalam bidang tertentu. Nah, ini juga berkaitan misalnya dengan ekstrakurikuler begitu ya. Idealnya ekstrakurikuler itu memang disesuaikan dengan bakat, bukan karena nggak ada pilihan, begitu ya. Kan terkadang begitu ya, atau milih ekstrakurikuler karena temannya ada di sana.
Nah, itu juga begitu. Jadi, nah pentingnya memahami ini adalah, nah bagaimana kita sebagai orang tua tadi seperti yang disampaikan Ustadz Hamdani begitu, bahwa tugas kita ini kan membantu anak-anak untuk berkembang secara maksimal begitu ya, memaksimalkan amanah yang dititipkan kepada kita. Salah satunya adalah dengan memahami anak kita pada aspek bakat. Terkadang anak-anak memang sulit, atau beberapa anak, tidak semua anak gitu ya, bisa menyebutkan, saya senang, saya punya kemampuan mana, ya. Maka tugas kita nih untuk bisa mengobservasi, memahami begitu ya, siapakah anak kita, dia senangnya apa yang dia minati. Walaupun tadi ya, minat belum tentu sesuai dengan bakat, tetapi seringkali minat berhubungan dengan bakat. Kita bisa masuk dari sana kalau kita sama sekali tidak punya bayangan, tidak punya data begitu ya tentang siapakah anak kita nih. Mulai sekarang nih saya pengen tahu anak saya seperti apa. Coba kita lihat bagaimana dia menghabiskan waktunya. Selain di jam sekolah, nanti pada saat pulang misalnya, apa yang dia lakukan? Dia lebih senang berkumpul dengan teman-temannya, dia lebih senang melakukan sebuah aktivitas sendiri. Nah itu kan kita bisa melihat, oh kalau dia lebih senang bergaul dengan teman-temannya, kita bisa melihat bahwa bisa jadi dia punya kemampuan, punya bakat interpersonal, berhubungan dengan orang-orang yang lebih baik. Begitu, dia menikmati bekerja dengan banyak orang. Itu salah satunya begitu ya. Dengan pengalaman dan latihan kita bisa melihat juga begitu ya, pada saat dia diberikan pelajaran, dia diberikan pelatihan, keterampilan, cepatkah dia menguasai? Kalaupun dia belum menguasai, tertarikkah dia untuk terus belajar hal tersebut? Gitu ya. Jadi walaupun saya belum menguasai tapi saya penasaran. Nah, itu juga masuk pada kategori bakat, begitu ya. Dan tentu saja yang lebih mudah memang ada tes bakat. Tapi tes bakat ini kenapa ditaruhnya di akhir, nggak di awal aja gitu ya. Jadi justru memang tes bakat itu alat bantu. Yang namanya alat bantu, maka kan harus ada yang dibantunya begitu ya. Yang dibantunya ini dengan apa? Ya ini, yang pertama dengan observasi dan dengan latihan dulu. Dicoba dulu begitu ya, baru kalau misalnya kita belum juga dapat bayangan, terakhir adalah dengan tes bakat. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, bagaimana caranya kita mengembangkan bakat? Yang pertama adalah perlu keberanian. Jadi kita perlu mendorong anak-anak kita untuk berani memulai, berani mencoba. Aku pengen main bola, jangan dipatahin, begitu ya. Ah, kamu mah pasti nggak bisa gerak, gitu ya. Jadi pada saat dia pengen mencoba sesuatu, biarkan dia mencoba, karena artinya dia ada ketertarikan. Yang bisa jadi itu adalah tanda, tadi ya observasi, tanda awal bakatnya. Yang kedua, yang namanya bakat tetap harus selalu dilatih. Walaupun bakat itu tadi ya, pada saat dia diberikan latihan akan sangat mudah dia menguasai, tapi kalau nggak distimulasi mah hilang. Kalau nggak distimulasi mah mati, begitu ya. Maka harus terus dilakukan. Perlu lingkungan yang kondusif. Jadi memang perlu difasilitasi begitu ya. Baik kita orang tuanya maupun tempat di mana anak kita berada. Begitu ya. Jadi sarana dan prasarana perlu untuk mendukung pengembangan bakat. Dan kemudian kenali hambatan atau kesulitan. Nah ini biasanya ya, anak saya kan di sekolah boarding, gimana saya mengembangkan bakatnya? Nah, ada banyak cara begitu ya yang bisa dilakukan pada saat kita kunjungan, ataupun anak-anak bisa diarahkan melakukan hal-hal yang menunjang bakatnya, walaupun mungkin tidak bisa seideal kalau dia tidak di boarding misalnya ya, karena ekstrakurikuler yang disediakan sekolah tentu saja ada batasannya. Nggak semua jenis ekstrakurikuler ada begitu ya. Dan tidak semua bisa memfasilitasi bakat semua anak begitu. Nah, tapi kita bisa tuh kemudian membuat rencana begitu ya. Pengembangan bakat, nanti di akhir ada
sedikit. Nah, ini ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap bakat. Tadi seperti yang saya sampaikan, genetik dibawa sejak lahir begitu ya, sifat bawaan, kemampuan bawaan. Ya, mana yang lebih optimal begitu ya? Sebetulnya semua orang otak kiri dan otak kanannya akan berkembang, hanya mana yang lebih optimal itu yang menentukan jenis bakatnya juga. Latihan, lingkungan, dan struktur tubuh. Ini biasanya memang yang terkait dengan bidang-bidang olahraga begitu ya. Nah, kalau yang tadi yang terkait dengan sifat, tidak ada urusannya dengan struktur tubuh. Ya. Kita lanjut dulu. Ini ya, ada beberapa cara bagaimana kita mengembangkan bakat. Yang lebih banyak membersamai anak itu kan pasti orang tuanya begitu ya. Nah, maka sebetulnya para ayah dan bunda itulah yang paling memahami apa kelebihan, apa kemampuan anak kita. Dan kemudian yang kedua adalah membantu anak meyakini dan berfokus pada kelebihan. Nah ini ya, terkadang kita sebagai orang tua itu berharap banyak anak mampu mengatasi atau menutup semua kelemahan. Begitu ya. Sampai saking fokusnya kita ke arah sana, kita lupa mengembangkan kelebihan. Begitu. Jadi akhirnya potensinya nggak berkembang, kelebihannya nggak berkembang, sementara kelemahannya karena barangkali itu memang kelemahan yang sudah fitrahnya begitu ya, sebagai manusia kan kita pasti punya kelemahan begitu, termasuk anak kita yang tidak bisa dimaksimalkan juga tetap tidak bisa maksimal. Akibatnya waktu terus berjalan dan anak tidak berkembang kelebihannya karena kita fokus pada hal-hal yang memang sudah mentok gitu ya, nggak bisa lagi dikembangkan. Yang selanjutnya adalah mengembangkan konsep diri, karena pada akhirnya nanti kan anak itu akan berkembang sendiri begitu ya. Mereka harus bisa jalan sendiri mengembangkan bakatnya. Nah, dengan mereka punya konsep diri positif, meyakini bahwa saya punya minat, saya punya kemampuan, saya punya kelebihan, maka akan lebih mudah kemudian dia akan jalan sendiri dalam bagaimana caranya mencari informasi terkait bakat saya, bagaimana memanfaatkan bakat saya, bagaimana menjadikan bakat saya ini sebagai pilihan karir ke depan, begitu ya. Ini terkait dengan konsep diri. Jadi nanti ini bertahap. Ya, usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat anak. Nah, ya karena namanya anak-anak kita masih dalam usia butuh pendampingan, nggak bisa dilepas begitu saja, begitu ya. Maka tugas kita ini kan sebagai motivator utama. Kita yang harus terus memberikan motivasi, begitu ya, memberikan dorongan dan seterusnya. Ya, meningkatkan motivasi anak melalui proses pengembangan. Stimulasi. Kalau kita sudah tahu begitu ya, bisa kita naikkan level bakatnya sedikit demi sedikit. Nanti ada levelnya begitu ya, sehingga sampai pada tahap yang bisa betul-betul maksimal. Yang selanjutnya adalah karena ini pengembangan bakat itu sebuah proses. Nggak bisa tiba-tiba kita sudah tahu bakat dia di sana, maka esok hari, bulan depan dia sudah bisa juara begitu ya. Dia sudah bisa hebat dalam bakat tersebut. Maka dalam proses itu memberikan penghargaan dan pujian, reward begitu ya, itu sesuatu yang memang masih dibutuhkan oleh anak-anak. Menyediakan dan memfasilitasi sarana tadi, dukung anak untuk mengatasi berbagai kesulitan. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa dia punya kemampuan di sana, bukan berarti dia tidak akan bertemu dengan kesulitan. Ya, tapi jangan sampai hanya karena kesandung sekali, kemudian anak merasa ini bukan bakat saya. Maka tugas kita membantu menyelesaikan persoalannya selagi memang kita yakin bahwa itu adalah kemampuannya. Menjalin hubungan yang baik begitu dengan orang-orang yang berkaitan dengan pengembangan anak kita, dengan
guru di sekolah begitu ya, apalagi karena kita boarding, maka tentu saja komunikasi dan interaksi yang intens dengan para guru gitu ya, para asatidz di sekolah itu merupakan sesuatu yang mutlak. Nah, apa sih yang bisa menghambat pengembangan bakat? Yang pertama, memang anak belum secara sengaja menjajaki bakat dan minatnya. Secara sengaja. Jadi yang namanya secara sengaja itu harus terstruktur begitu ya, harus intens, harus konsisten, nggak boleh sambil lalu begitu ya. Anak saya punya bakat di sepak bola misalnya, tapi dia tidak ikut klub sepak bola. Ya dia cuman seneng aja. Dan kita melihat dia punya kemampuan di sana, tapi kalau tidak intens dikembangkan, ia tidak akan berkembang. Kurangnya wawasan atau referensi tadi ya. Jadi ada beberapa orang tua yang kemudian memang belum menemukan, akhirnya sampai pada kesimpulan anak saya nggak punya bakat. Nah, ini yang perlu kita koreksi bersama begitu ya. Bukan nggak punya bakat, tapi belum ketemu karena kita sebagai orang tua begitu belum punya wawasan yang mencukupi untuk sampai pemahaman bakat anak saya di mana. Karena yang namanya bakat itu sangat amat luas. Ya. Tidak ada masukan dari lingkungan, jadi kita tidak menyadari, guru di sekolah tidak menyadari, sehingga tidak difasilitasi begitu ya, tentang bakat anak. Anak belajar tahu kegunaan dan tujuan. Nah, setelah kita membantu anak mengenali, maka dia pun kemudian harus tahu, saya mengembangkan ini tuh buat apa? Untuk apa manfaatnya untuk saya? Sehingga dia terus-menerus berminat di hal tersebut, dan mau mengembangkan sendiri di kemudian hari begitu ya. Setelah tidak perlu lagi kita dampingi. Nah, nanti ada sampai pada titik di mana dia akan jalan sendiri. Setelah kita full mendampingi begitu ya, dia sudah tahu oh, dan dia menikmati, dia merasa mudah menguasai, dia merasa mendapatkan konsep diri yang positif karena merasa punya kemampuan di hal tersebut, maka kemudian anak akan bisa jalan sendiri setelah dia menemukan. Perasaan tidak mampu dan tidak berbakat. Nah, ini jangan sampai ada di antara anak-anak kita yang kemudian sampai pada punya pemikiran ini, saya nggak punya bakat apapun. Kalau ditanya kamu kemampuannya apa, nggak punya. Jadi padahal tidak mungkin, nggak ada, Allah mah adil begitu ya. Tidak mungkin anak-anak kita tuh diturunkan ke dunia tanpa punya tugas tertentu, itu nggak mungkin. Pasti ada, dan tugas yang dibebankan kepada anak-anak kita itu pasti berkait dengan bakatnya. Begitu. Jadi tugas kita inilah yang menjadi kacamata bagi mereka di awal menemukannya. Oke, sekarang kita geser sedikit ke ekstrakurikuler, karena ekstrakurikuler ini adalah salah satu cara pengembangan bakat. Salah satu cara. Artinya nggak semua bakat memang bisa difasilitasi di ekstrakurikuler. Seperti yang saya sampaikan tadi, ekstrakurikuler punya batasan, begitu ya. Karena sekolah punya keterbatasan dalam memfasilitasi. Sementara keunikan anak berdasarkan bakat itu sangat luas, begitu ya. Hanya saja ekstrakurikuler ini terkait dengan keberadaan anak di sekolah. Ya. Jadi diselenggarakan khusus oleh lembaga pendidikan. Ini ada dasar undang-undangnya, begitu ya. Kita tidak akan banyak membahas. Nah, kita akan langsung ke bagaimana memilih ekstrakurikuler yang tepat bagi anak kita. Yang pertama, kita harus tahu gitu ya, ekstrakurikuler yang akan dimasuki oleh anak kita itu ekstrakurikuler yang seperti apa. Dan jangan bayangkan seperti yang kita pahami begitu ya, misalnya apa? Kalau zaman kita
bukan zaman kita mungkin ya, karena zaman saya berbeda sama zaman ibu-ibu ya. Zaman ibu-ibu mungkin pramuka gitu ya. Nah, kalau zaman saya yang namanya pramuka itu kan bukan sesuatu yang wajib. Pramuka itu bagian dari pilihan. Maka kegiatannya berbeda dengan sekarang yang pramuka wajib. Begitu ya. Atau kita harus paham apa yang dilakukan di ekstrakurikuler tersebut. Kegiatannya apa, tujuannya apa, keinginannya apa, nanti kalau sudah selesai dari sana anak saya punya kemampuan apa. Apakah kemudian berhubungan dengan yang keduanya? Menunjang begitu ya potensi, bakat, minat, dan kebutuhan si anak. Memang boleh saja kita memilih ekstrakurikuler karena terkait dengan tujuan kita pengen mengembangkan. Misalnya begini ya, anak saya punya kesulitan dalam berbicara di depan umum. Maka saya masukin ekstrakurikuler public speaking. Misalnya begitu ya, supaya dia punya kemampuan lebih. Nah, boleh saja, tetapi yang tidak boleh dilupakan, dia harus punya ekstrakurikuler lain yang betul-betul sesuai dengan kemampuannya. Begitu. Kenapa? Karena kalau dia dimasukin ke public speaking, kan dia tuh tidak menikmati ya. Karena bukan dirinya, begitu. Saya punya kelemahan di public speaking. Jadi saya harus effortnya keras nih untuk menikmati ekskul ini. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi harus dibarengi, ada penyeimbang. Dia ikut ekskul yang memang dia hobi di sana, begitu ya. Dia mendapatkan kenikmatan di sana, begitu. Karena sesuai dengan potensi yang dia rasakan. Begitu. Dan yang selanjutnya yang namanya juga ekstrakurikuler ya. Maka nggak boleh kegiatan ekstrakurikuler ini kemudian mengganggu kegiatan inti sekolah. Ya, karena posisi anak-anak kita di boarding pasti sudah didesain sedemikian rupa begitu ya. Sehingga kegiatan kapan kegiatan ekskul dan kapan kegiatan sekolah. Dan seperti di DT begitu ya, amat sangat memfasilitasi anak-anak mengembangkan bakatnya melalui ekskul dengan ikut lomba, ikut ekspedisi, ikut dan lain sebagainya begitu ya, dalam rangka pengembangan diri. Karena itu yang lebih butuh proses begitu ya, butuh waktu lebih lama sehingga tidak bisa menunggu. Kenapa tidak bisa menunggu? Karena kalau kita lihat timeline-nya, timeline pengembangan bakat ini ya. Jadi idealnya bakat itu sudah mulai bisa dideteksi oleh kita selaku orang tua di akhir SD. Mungkin beberapa anak bisa dikenali lebih cepat karena luar biasa menonjol bakatnya, bisa saja. Tetapi diharapkan sebelum lulus SD, usia 10-11 tahun itu sudah mulai kita bisa mengarahkan anak. Sudah mulai dikenali begitu ya, startnya idealnya di usia 10-11 tahun. Kurang lebih kelas 5, kelas 6 begitu ya. Kelas 4 barangkali paling cepat. Awareness mengenali itu dimulainya di setelah itu tugas kita lah yang merancang kurikulum. Kurikulum pengembangan bakat. Jadi karena saya sudah tahu anak saya punya bakat dia senang kalau bergaul dengan banyak orang. Dia bisa menikmati keberadaannya di saat bersama dengan banyak orang. Maka kita bisa kemudian membuat langkah-langkah untuk bisa menjadikan minat dia berhubungan dengan banyak orang sebagai pilihan karir ke depannya kelak. Sekarang saya masukin kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler kah, kursus-kursus kalau nanti di luar begitu ya, dan kegiatan-kegiatan lain yang membuat dia banyak berhubungan dengan orang. Sehingga bukan cuman senang berhubungan dengan orang, tapi mendapat sesuatu atau melakukan sesuatu bersama dengan banyak orang tadi. Nah, itu kan sudah rancangan begitu ya. Sekarang ya biarkan dia yang di awal tahapannya adalah oke, kamu boleh pilih 3 kegiatan misalnya ya, kalau kita melihat jadwalnya memungkinkan. Yang membuat dia bisa
bergaul dengan sebanyak mungkin orang. Begitu. Tahap berikutnya adalah dia melakukan sesuatu bersama dengan banyak orang. Gitu ya. Tahap berikutnya, rancangan kurikulumnya adalah dia melakukan sesuatu untuk orang banyak. Itu tahapannya misalnya ya. Nah, dimulai dari bagaimana mengenali bakat. Langkah berikutnya ini adalah tadi ya, setelah sambil dikembangkan terus menerus lewat klub, kursus, magang, asistensi, begitu ya. Magang itu jangan bayangkan kerja begitu ya, tapi dia mengamati, dia melihat orang lain melakukan bakat seperti yang dia miliki, begitu ya. Ikut bukan kerja ya, ikut beraktivitas bersama. Nah, begitu ya. Mereka yang melakukan bakat yang sama dengan dirinya. Dan terakhir ini adalah sudah earning ya, production, menghasilkan karya. Belum tentu karya yang kemudian bisa dijual secara ekonomi begitu ya, bukan, tetapi mendapat berwujud lah gitu ya, ada wujudnya. Jadi pengembangan bakat itu selesai di usia kurang lebih 15 sampai 17 tahun, SMP, SMA begitu ya. Setelah itu ke sana, maka si bakat ini sudah menjadi pilihan karirnya. Setelah dia menyelesaikan alur pengembangan bakat. Nah, ini jadi tadi ya, bagaimana kita mendampingi bakat dan minat. Passion dulu begitu ya, ini passion itu bakat dan minat sebetulnya ya. Jadi bagaimana kita membantu anak mengeksplorasi. Jadi anak saya suka main atau anaknya minta, Ibu, aku mau ikut klub bola. Nah, tadi ya, jangan langsung dipotong walaupun kita tahu dia sebetulnya tidak punya bakat di sana. Biarkan dia mencoba. Oh, boleh? Yuk, kita ikut. Nah, karena kita tahu dia tidak punya bakat, maka dia akan mengalami kesulitan di sana. Begitu, tapi jangan kemudian juga secepat itu kita langsung putus. Tuh kan udah Ibu bilang. Gitu ya. Nah, biarkan dulu begitu sampai kita diskusikan. Kenapa? Kok lagi waktu itu kan kakak yang mau masuk bola begitu, sekarang kok pengen ganti. Kenapa pengen ganti? Kita analisa. Jadi tidak mengiyakan, tidak enggak dulu, dianalisa dulu. Sehingga kemudian anak juga nanti belajar untuk berpikir mengenai dirinya begitu ya. Oh, saya ternyata begini. Setelah kita diskusikan. Aku tuh nggak bisa, Bun, lari-larinya terlalu besar, lapangannya aku nggak bisa. Misalnya, karena aku tuh kalah cepat larinya sama teman-teman misalnya, begitu. Ya, kita lihat, kemudian kita analisa kesulitan apa yang dia hadapi, tetapi pada intinya adalah eksplorasi. Namanya eksplorasi itu kan trial and error, begitu ya. Sekarang dicoba, bisa jadi bulan depan ganti. Setelah dianalisa, bukan berarti nggak boleh ganti, tapi juga tidak boleh terlalu cepat. Kita menganalisa, tidak ada batasan sebetulnya ya, tapi secara ideal, kurang lebih di angka 3 bulanan, itu sudah harus mulai betul-betul memahami ini saya atau tidak. Kalau 1 bulan masih terlalu cepat ya, karena masih proses adaptasi. Tapi kalau 3 bulan sudah mulai. Oke, dia akan terus atau akan berganti. Setelah itu baru menemukan talent, bakatnya begitu ya. Setelah kita lihat dia mengeksplorasi minatnya, hobinya, keinginannya, dan lain sebagainya, maka akan menemukan bakat. Dan kemudian yang namanya bakat ini kan memang harus dikaitkan dengan tata nilai begitu ya. Karena bisa saja bakat anak kita kalau tidak diarahkan, maka akan bisa bersinggungan dengan tata nilai yang kita anut begitu ya. Contohnya misalnya kalau anak-anak sekarang kan banyak yang pengen jadi konten kreator, kayaknya gampang cari uang dari bikin konten kan gitu ya. Nah,
boleh saja, bukan berarti nggak boleh. Tapi isinya gitu ya. Jadi konten kreator itu kamu pengen bikin apa? Yuk kita diskusi. Apa kira-kira yang tidak bertabrakan dengan tata nilai? Pada intinya begitu ya. Membuat si anak juga memahami. Tapi jangan di anak SMP, anak SMA itu kan kita harus banyak diskusi ya. Mereka merasa sudah tahu, padahal belum semuanya tahu. Jadi tidak bisa kita main kasih tahu langsung. Harus diskusi. Oke, kamu pengen jadi konten kreator boleh. Mau bikin apa? Isinya, kontennya apa yang ingin kamu buat? Ayo diskusikan kemudian. Baru setelah itu legasi. Jadi dorong setelah dia kemudian eksplorasi memanfaatkan bakatnya terus menerus, dorong dia untuk naik ke step lebih tinggi, menghasilkan sesuatu, menghasilkan karya, begitu ya, menghasilkan step lebih tinggi, begitu ya, mengikuti menunjukkan hasil karyanya bukan cuma untuk dirinya, tapi untuk lingkungan yang lebih luas, ikut kejuaraan, ikut ekspedisi, menampilkan di media sosial dan seterusnya, naik. Nah, itu adalah legacy. Jadi ini adalah proses. Dan yang namanya proses tidak mungkin cepat, begitu ya. Maka kita bisa lihat tadi, startnya di usia 10 sampai 11 tahun, finishnya di usia 15 sampai 17 tahun. Bisa jadi kita butuh waktu 4-5 tahun untuk membantu anak-anak kita mengembangkan bakatnya. Sehingga kemudian bakat itu menjadi sesuatu yang bisa dia manfaatkan untuk proses mandiri kelak dia di kemudian hari. Proses dia pengembangan karir secara sederhana begitu ya di kemudian hari. Mungkin itu saja. Mohon maaf lebih waktunya 10 menit. Kita lanjut dengan diskusi barangkali. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Medina. Materinya sangat luar biasa sekali ya, sangat menginspirasi kita semua. Dari mulai tadi definisi bakat, kemudian juga ada beberapa cara untuk mengembangkan, cara menemukan bakat anak gitu ya, sangat luas sekali. Nah, selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab ya, seperti itu. Namun sebelum memasuki sesi tanya jawab, ada informasi terlebih dahulu yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan setelah pematerian ini akan ada penyampaian promosi yang akan disampaikan oleh SMK, mungkin ya terkait dengan PPDB. Dan semoga Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir gitu ya. Jangan sampai kelewatan karena ini informasinya mungkin sangat penting sekali gitu, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Silahkan bagi Bapak atau Ibu langsung raise hand dan operator akan tentunya membantu open mic seperti itu. Atau boleh langsung menyampaikan pertanyaan pada kolom chat. Jadi Bapak Ibu diusahakan untuk memaparkan secara langsung pertanyaannya, kalaupun tidak bisa melalui chat seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semua, kita persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya gitu ya. Adakah di sini yang mau bertanya? Udah ada nih yang raise hand dari orang tua santri Fatwani kelas 7D. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Medina, mohon izin untuk bertanya terkait bakat dan minat anak. Siap, Mas. Bakat dan minat itu tadi kan suatu hal yang tidak semuanya bisa bersatu, begitu. Dia bakat, tapi dia nggak minat. Dia minat, tapi dia nggak bakat, seperti itu. Nah, terus ini yang ingin saya tanyakan adalah yang terkait dengan anak saya. Seperti yang Bunda katakan, itu saya memantaunya sampai di kelas 3 dan 4. Nah, pada saat anak saya di kelas 4, saya mendapatkan beberapa hal yang saya rasa itu adalah
bakat anak saya. Tapi ternyata bakat ini kan juga harus distimulus ya, harus diasah terus-menerus dan didukung oleh lingkungan. Nah, bakat minat anak saya itu yang saya lihat sekarang itu ada 3. Pertama, dia berbakat di public speaking. Kedua, di coding. Ketiga, di renang. Dan dia punya kemampuan di kecerdasan angka yang lebih di atas rata-rata. Seperti itu berdasarkan hasil tes psikolog. Nah, saya ingin memupuk anak saya di 4 bidang ini. Tetapi karena anak saya berada di pesantren, itu kan artinya terpisah dari saya, yang saya tidak bisa menemaninya secara terus-menerus seperti itu. Nah, untuk yang renang, saya sudah waktu itu mengatakan kepada pihak pesantren, ini anak saya berbakat. Dan itu karena anak saya ini saya masukkan ke klub renang. Dan di situ dia berprestasi. Pada saat saya katakan anak saya akan masuk ke pesantren, itu pelatihnya sampai memohon-mohon gitu ya, Bu kalau bisa dipertimbangkan, ini anak ibu berpotensi seperti itu. Tapi saya berpikiran pesantren lebih penting, karena dia punya bakat yang lain gitu ya. Kalau misalnya itu tidak bisa ya sudah gitu saya berpikiran. Tapi karena di DT itu ada ekskul renang, saya masukkan, peralatannya komplit juga saya siapkan semuanya. Ternyata di sana anaknya tidak minat. Jadi saya tanya, kenapa kamu tidak berminat? Kamu kan berbakat di situ. Bukan kata mama, kata pelatih kamu juga seperti itu. Gitu. Nah, jadi dia bilang dingin. Dingin mah di sini. Dia bilang, oh ya sudah. Kalau gitu kamu mau apa? Saya mau coding. Nah, untuk yang coding, alhamdulillah dia enjoy, dia menikmati. Pada saat dia pulang kemarin, dia juga menunjukkan hasil-hasil kerja dia. Terus bagaimana dia membuat coding melebihi daripada yang diharapkan oleh pihak sekolah gitu targetnya. Aku buat ini, tapi disuruhnya sampai di sini. Aku bisa lebih mengerjakannya, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana untuk orang tua yang mengetahui bakat anak, tetapi anak tersebut tidak bisa ditemani untuk meningkatkan atau mengembangkan bakat dan minatnya tersebut gitu. Karena terpisah jarak. Seperti itu, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada orang tua santri dari Fatwani kelas 7D. Sangat luar biasa sekali pertanyaannya ya. Seperti itu, dan mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Medina Khadijah. Silahkan Ibu Medina. Oke. Ya, ini seperti tadi sempat saya singgung begitu ya. Jadi memang tentu saja karena kita tidak bisa membersamai anak-anak secara penuh begitu ya, karena sedang boarding begitu, memang ada batasan dalam proses pengembangan bakat. Tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluar begitu ya. Kita bisa kemudian kalau memang tadi berkaitan dengan fisik, dia tidak bisa memaksimalkan di sana, paling tidak tadi kan sudah disampaikan begitu ya, bahwa kenapa dia nggak mau berenang lagi karena udara yang memang di sana lumayan ya, begitu ya, dingin begitu. Jadi khawatir kalau kemudian kita paksa tidak lagi mau menikmati. Jadi biarkan dia tetap mengikuti kegiatan berenang pada saat dia mau. Memang tidak maksimal. Mungkin di bidang renang nggak bisa sampai ke legasi tadi ya, tidak bisa sampai menghasilkan sesuatu. Bisa jadi. Tapi di hal yang lain kemudian kita bisa bantu. Di public speaking misalnya begitu ya, di coding, apalagi kalau di coding ya, kita bisa berikan buku-buku begitu ya, yang bisa dia manfaatkan di sana sambil ngisi waktu. Kan anak-anak juga punya laptop, walaupun akses laptop memang terbatas begitu ya, dibatasi karena satu dan lain hal yang tentu saja
karena pengawasan yang diperlukan begitu ya, maka pada saat dia bisa mengakses, dan ini sebetulnya kita bisa kerjasama dengan guru BK begitu ya. Bolehkah anak saya kemudian mengakses laptop pada saat-saat tertentu untuk dia mengembangkan kemampuan di bidang codingnya? Kalau itu dilakukan komunikasi, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin begitu ya. Kita juga mengajarkan kepada anak tentang tanggung jawab, karena izinnya untuk belajar coding dibuktikan dengan dia menghasilkan sesuatu, dia ikut kelas coding misalnya begitu ya, dia bisa membuat sesuatu, nah, itu bisa dikomunikasikan begitu ya, sehingga tetap ada kemampuan yang tetap berjalan. Proses tadi ini nggak kemudian kelewat begitu ya, karena memang masa krusialnya di SMP. Masa krusial, masa yang betul-betul harus dia menemukan. Dia semua anak-anak kita harus menemukan dan sudah mulai melangkah dalam proses pengembangan bakat. Ini memang di SMP. Begitu. Di SD mungkin masih banyak yang belum kelihatan begitu ya. Di SMP harus. Di SD masih nggak apa-apa begitu ya, tapi di SMP harus. Karena nanti di SMA sudah tinggal finish. Ya, mungkin terlambat 1-2 tahun tidak terlalu jauh berbeda gitu ya. Tapi kalau sampai mau lulus SMA belum tahu kapasitasnya, saya nggak tahu kemampuan saya apa, sehingga saya nggak tahu pilihan karir saya apa, sehingga saya nggak tahu ke depan saya mau ngapain. Kan itu yang banyak terjadi ya. Sampai di ujung SMA, pada saat dia ditanya mau kuliah atau mau kerja, kalau kuliah jurusan apa, itu banyak yang nggak tahu. Sampai perlulah dilakukan tes, begitu ya, untuk mengetahui kemampuannya. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi gitu, tes itu sifatnya alat bantu, makanya ditaruh di akhir, begitu ya. Ini kan sebetulnya, nah tapi banyak anak-anak, begitu ya, dan juga orang tua yang berasumsi bahwa hasil tes itu justru yang utama. Jadi mereka akan mengikuti apa kata hasil tes. Oh, kata hasil tes bakat kamu ke sana. Maka dia memilih kuliah di jurusan itu. Oh ya udah kalau gitu saya pilih ke sini. Padahal belum pernah dibuktikan. Belum pernah ada proses yang dilakukan untuk mengembangkan begitu ya. Belum pernah ada hasil karya yang dia wujudkan begitu ya. Proses yang dia jalani nggak ada. Kan menjadi sesuatu yang kemungkinan tidak berkembang di kemudian hari menjadi besar. Ibu, Bapak mungkin pernah mendengar begitu ya, banyak anak, bukan banyak, ada anak-anak yang misalnya dia kuliah di jurusan tertentu karena ya udah ada waktu itu hasil tes saya pergi ke sini, gitu, atau disuruh oleh orang tua karena orang tua melihat itu adalah kemampuannya. Tapi setelah dia jalani, oke, mungkin dia selesai sebagai sarjana. Bahkan sampai di yang masuknya juga nggak mudah, kedokteran misalnya ya. Ibu pernah mendengar beberapa cerita pasti ya, mereka yang kuliah di kedokteran karena disuruh masuk, kemampuan akademiknya mencukupi sehingga dia masuk ke sana. Tapi setelah selesai kedokteran, saya tidak mau berpraktek sebagai dokter. Karena itu bukan diri saya, begitu ya. Kan waktu terbuang percuma, begitu ya. Sayang. Karena dia tidak, tapi kan dia ternyata mampu, mungkin secara intelektual bisa, tapi apakah dia menikmati? Kan itu kunci dari bakat dan minat, begitu ya. Jadi apakah kita harus ngikut kemauan anak? Bukan. Menganalisa, ya kita diskusi bareng. Ayo, sehingga kemudian dia memilih yang memang sesuai dengan kemampuan, dan karena prosesnya dijalani, ini sampai nanti pada saat dia bisa menikmati, sampai pada saat dia mendapatkan kebahagiaan dengan melakukan hal itu, begitu ya. Jadi jangan bergantung pada hasil tes, tetapi bergantung pada hasil karya, gitu ya, legasi tadi ini ya, production kalau di sini ininya ya. Jadi maka
berganti-ganti pilihan di selama proses ini adalah sesuatu yang wajar. Bunda Fatoni tadi sudah menemukan dari awal, sudah melihat bahwa memang ada hasilnya, betul, tetapi karena keterbatasan sekarang, ada beberapa hal yang mungkin perlu ditunda, ada beberapa hal yang tetap bisa kita jalankan. Sehingga nggak hilang, begitu ya waktunya, dan dia tetap sampai nanti pada proses yang ujungnya juga sama baiknya. Mungkin berenang, ya tadi, tapi jangan juga dipaksa juga begitu ya Bu ya. Khawatirnya nanti dia betul-betul sama sekali nggak mau berenang lagi. Karena betul-betul tidak menikmati begitu ya. Jadi selagi dia mau berenang ya berenang aja. Tapi berenang rekreasional barangkali begitu ya. Bukan berenang prestasi lagi untuk sementara karena lokasi yang tidak memungkinkan dia untuk intens di sana. Tapi yang lain bisa dikomunikasikan begitu ya. Ini Bu Ai kebetulan juga guru BK. Dan guru-guru BK lainnya silahkan didiskusikan hal-hal yang bisa dibantu oleh pihak sekolah untuk memaksimalkan, begitu ya, kegiatan-kegiatan yang pasti tadi tidak mengganggu waktu sekolah, tidak bertentangan dengan tata aturan di sekolah, begitu ya, semuanya bisa didiskusikan, insya Allah. Malah kita senang sekali pasti ya, pihak sekolah senang sekali kalau misalnya ada orang tua yang sudah tahu anaknya kemana, diskusi tentang bagaimana cara kita memfasilitasi anak itu juga akan, sehingga mereka tidak banyak waktu luang begitu ya, karena banyaknya waktu luang itu menjadi peluang untuk munculnya banyak kenakalan-kenakalan begitu ya, yang muncul mulai dari iseng. Nah, itu kan bisa diminimalisir kalau waktu luangnya dimanfaatkan untuk pengembangan bakat dan minat. Itu pihak sekolah akan sangat senang sekali pasti. Itu barangkali. Oke, baik. Terima kasih Bunda Medina. Luar biasa sekali jawabannya. Tadi untuk mengatasi permasalahan tersebut bisa melakukan komunikasi atau dalam BK itu ada layanan kolaboratif di mana layanan ini dijalankan oleh guru BK, orang tua, serta siswa. Jadi semuanya ikut andil gitu ya dalam perkembangan siswa seperti itu. Baik, selanjutnya apakah ada yang bertanya lagi? Silahkan untuk raise hand. Oke, belum ada? Oke, sudah ada. Ini dari orang tua santri Ananda Fatih, kelas 7E. Silahkan untuk orang tua santri Fatih untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini sinyalnya agak hilang-hilang ini Bun. Kedengaran nggak Bun? Kedengaran, jelas. Ya, maaf ya tutup video juga. Lagi di perjalanan. Begini Bun, kurang lebih samalah pertanyaannya dengan bundanya Fatoni ya. Jadi anak kami itu dari SD dia itu udah menunjukkan ketertarikannya dengan olahraga badminton Bun. Jadi waktu itu dicoba dulu dimasukin di klub gitu, dan alhamdulillah bisa berkembang dengan baik. Dibuktikan dengan dia diikutkan di beberapa kejuaraan dengan hasil yang lumayan menggembirakan gitu Bun ya. Nah, selepas kita memutuskan untuk lanjut ke DTBS, kita tuh awal itu melihat dengan adanya ekskul badminton. Akhirnya awalnya sih anaknya kan nggak terlalu tertarik gitu untuk masuk ke boarding, tapi karena dibilang karena ada badminton itu, jadi ya udahlah, akhirnya ya udah saya ini mau gitu Bun. Tetapi alhamdulillah ya setelah dijalani sampai saat ini ya sama Bun kasusnya, berapa bulan dijalani ini kemampuannya kurang bisa berkembang ya karena keterbatasan waktu juga, dan juga kalaupun ada waktu itu kurang mendapat
apa namanya waktu yang banyak gitu Bun untuk latihannya karena terbagi kan banyak yang ikut ekskul badminton itu. Kalau di luar kan waktu SD itu di klub itu 3 kali seminggu latihannya. Jadi sekarang itu anaknya sampai bilang ya udahlah Bi katanya mungkin kalau di SMP ini saya nggak bisa berharap banyak untuk di badminton begitu katanya Bunda. Jadi kami merasa cukup agak bersalah juga gitu ya. Tapi ya apapun itu itulah mungkin pilihan ya. Jadi ya alhamdulillah anaknya berangsur-angsur bisa menikmati begitu pembelajaran di boarding. Nanti mungkin untuk kedepannya kami itu kemarin juga pengen komunikasi kemana gitu Nabun. Jadi bisa ke BK ya gitu untuk sharing. Ya mungkin begitu saja Bunda. Mungkin ada sarannya untuk kita bisa sebagai orang tua untuk bisa menguatkan psikologi anaknya begitu biar dia tetap semangat belajar di pondok begitu walaupun mungkin awalnya dia ketertarikannya karena ada badminton jadi katanya bisa tetap latihan begitu Bunda. Mungkin begitu saja Bunda. Terima kasih sebelumnya atas jawaban yang akan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Fati. Mungkin akan langsung dijawab pertanyaannya oleh Bunda Medina. Silahkan Bunda Medina. Oke, iya, hampir sama seperti yang tadi begitu ya. Jadi bisa saja, mungkin kalau supaya dia maksimal, saya rasa yang suka badminton bukan cuma satu anak begitu. Bisa kemudian di saat waktu luangnya dia tetap, walaupun mungkin tidak secara skill, ada yang pelatih khusus begitu ya, tapi paling tidak dengan jam terbang dia banyak main melakukan hal-hal itu, dia bisa cari komunitas begitu ya, teman-teman di sana yang juga menyukai badminton. Begitu ya, mungkin nanti bisa difasilitasi oleh Bu Ai begitu ya, oleh pihak sekolah lah begitu secara umum. Yuk siapa teman-teman yang pengen tetap melakukan badminton di luar jam ekskul, misalnya di luar jam sekolah begitu. Nah, sehingga tetap yang lain main bola misalnya dia main badminton. Dan alhamdulillah mungkin kalau tempat bisa ya dibilang banyak, pemakainya juga banyak memang ya di sana itu kan begitu ya, di Eko ini kan ada SD, ada SMP, SMA dengan masing-masing sudah disiapkan tempat pun begitu ya, karena aktivitas yang memang diinginkan beragam maka kemudian bisa diatur barangkali oleh pihak sekolah, tapi artinya tetap dia bisa minat dia di bidang badminton itu jangan sampai dipadamkan dengan kita bantu dia untuk tetap melakukan di luar jam-jam yang seharusnya begitu ya. Jadi anak lain main, dia main badminton gitu. Pada artinya begitu ya, pada saat jam kosong sama seperti yang tadi bundanya siapa tadi ya? Itu tadi begitu yang tetap dia di waktu luang dia boleh buka laptop misalnya begitu ya untuk belajar coding, untuk menghasilkan sesuatu tentang coding begitu ya, untuk menaikkan skill dia tentang coding begitu. Nah ini di badminton begitu ya, sehingga suatu saat nanti sudah selesai dia dari pondok dia tetap punya keterampilan main badminton, nanti bisa dikembangkan walaupun mungkin tidak bisa dipakai sebagai karir kan begitu ya. Tapi tetap dia punya kemampuan di sana, tetap bisa menghasilkan nantinya begitu ya, menghasilkan karya, tetap nantinya bisa terus dilakukan kembali walaupun sekarang kembali lagi tadi ya, memang seperti saya sampaikan yang namanya ini kan sebuah pilihan begitu ya, tidak bisa kita kemudian mendapatkan semua yang kita inginkan, pasti ada plus minusnya, ada prioritas begitu ya. Jadi sekarang mungkin anak-anak sedang prioritas belajar hal lain begitu, tapi bukan berarti hal yang lainnya pun sama sekali mati. Tetap bisa kita bantu mereka untuk melakukan hal itu. Jadi nanti silakan berkoordinasi dengan guru BK atau pihak sekolah lah begitu ya, yang bisa membantu kemudian merancang apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak ini agar tetap punya
rasa percaya diri dia tetap tumbuh dengan baik karena dia punya kemampuan yang bisa dia kembangkan dengan baik juga. Karena intinya dari proses pengembangan bakat dan minat ini adalah itu, begitu ya. Anak-anak tumbuh dengan konsep diri yang positif, begitu, dengan konsep diri yang baik, jelas arah dan tujuan mereka ke depan seperti apa karena mereka tahu siapa dirinya. Itu barangkali. Oke, baik, luar biasa sekali jawabannya ya. Dan sepertinya tadi pertanyaannya agak sama dan mungkin ini juga jadi pertanyaan Bapak Ibu semua dan dengan jawaban Bunda Medina tentunya itu mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Ibu. Tadi kita bisa menjalani proses komunikasi dengan layanan kolaboratif antara orang tua siswa, BK, dan juga siswanya gitu ya untuk menentukan bagaimana cara terbaik untuk pembinaan minat bakatnya agar bisa tentunya berkembang gitu ya, tugas-tugas perkembangannya juga berkembang seperti itu. Baik, acara selanjutnya silahkan oleh Bunda Rinrin. Terima kasih Bu Ai. Sepertinya karena waktu sudah mendekati akhir, kita akhiri saja pertanyaan yang tadi ya dari Bunda Fatih. Oh iya, mohon maaf. Dari Bunda Fatih itu adalah menjadi pertanyaan terakhir kita nih. Ya, silahkan Bu Ai. Oke, baik. Masya Allah, tabarakallah, Bapak Ibu semuanya, pemaparan kali ini sangat menginspirasi kita semua ya, bahwa tadi wawasannya sangat luas sekali, mulai dari cara untuk mengenali bakat gitu, kemudian cara mengembangkan bakat gitu ya, sudah dipelajari oleh kita semuanya gitu. Terima kasih juga untuk orang tua santri yang sudah bersemangat gitu ya, dan juga bertanya gitu ya, seperti itu. Kemudian izin saya menyampaikan insert point dari materi yang disampaikan oleh Bunda Medina. Mungkin yang pertama dari pengertian potensi itu sendiri gitu, bahwa potensi itu adalah fitrah yang dimiliki oleh seseorang dan itu merupakan bawaan sejak lahir seperti itu. Kemudian kita juga tadi mempelajari bahwa minat dan bakat juga berbeda seperti itu. Kemudian kita mempelajari bagaimana pentingnya mengidentifikasi bakat. Kemudian itu bisa melalui yang pertama pemberian pendidikan dan latihan. Yang kedua itu pengembangan karir, dan yang terakhir itu bidang tertentu gitu ya, pemilihan bidang tertentu. Kemudian selanjutnya kita juga belajar bagaimana caranya mengidentifikasi bakat gitu ya, seperti itu bisa melalui observasi minat, kemudian pengalaman atau latihan, dan tes aptitude tes atau tes minat bakat seperti itu. Nah, mungkin untuk minat dan bakat, Bapak Ibu bisa mengamati nilai rapot juga mungkin ya sebagai bahan refleksi gitu ya, bagaimana potensi anak yang mana yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian selanjutnya juga tadi kita mendapatkan materi luar biasa mengenai tentang prinsip pengembangan bakat seperti itu. Kemudian setelah itu kita juga mendapatkan tips atau cara bagaimana untuk mengembangkan anak agar bisa lebih optimal gitu ya. Kemudian ketika kita dihadapkan dengan hambatan atau kesulitan anak gitu, kita juga tadi sudah dipelajari apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu semuanya tadi juga sudah lengkap sekali dengan cara pendampingan minat bakatnya. Dan itu materi yang terakhir gitu ya, tadi disampaikan bahwa kita harus mengenali dulu passion atau minatnya, kemudian setelah itu ke talent atau mengenali bakat, setelah itu menciptakan value atau nilai dari anak yang bisa dikembangkan, selanjutnya legacy atau dorongan dalam membuat karya seperti itu ya. Mungkin sangat banyak sekali materi, mungkin padat
daging unggul gitu ya, kalau bahasa Sundanya mah gitu ya. Sangat padat dan berisik gitu, dan semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua, setelah acara ini selesai silahkan untuk merapihkan resumenya dan mengirimkannya ke IG gitu ya. Silahkan di IG komite gitu ya, komite dan TBS Eko gitu, ditulis kecil semua, dan insya Allah nanti akan diberikan reward gitu ya bagi Bapak Ibu yang resumenya terpilih atau terbaik seperti itu. Betul sekali Bu Ai. Ya, baik. Kami juga mohon maaf karena tidak semua pertanyaan dapat terjawab ya. Tadi ada di kolom chat, dan kami sangat mengapresiasi Ibu Bapak yang bertanya di kolom chat. Namun mungkin sudah terjawab ya. Saya lihat pertanyaannya hampir sama gitu ya. Jadi mungkin sudah terjawab secara tidak langsung tadi. Kemudian sebelum acara ini berakhir, kami mohon kepada Bunda Medina untuk memberikan closing statement mungkin ya dari materi hari ini seperti itu. Silakan Bunda. Iya, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seperti yang tadi sudah kita bahas bersama begitu ya, bahwa anak-anak adalah amanah yang dititipkan kepada kita. Tugas kita mengembangkan anak-anak semaksimal mungkin, diantaranya adalah dengan proses pengembangan bakat yang memang amat sangat perlu pendampingan dari orang tua. Yang perlu ditekankan, ini adalah sebuah proses begitu, tidak mungkin bisa mendapat hasil instan. Jadi kita harus siap mendampingi dalam jangka waktu yang panjang, dan semua komponen yang terlibat dalam proses pengembangan anak-anak kita ini juga harus seia sekata begitu, maka proses komunikasi juga harus bisa berjalan dengan baik sehingga anak-anak bisa sampai pada akhirnya mereka mengetahui siapakah dirinya dan mereka akan bisa berkembang secara maksimal. Barangkali itu saja. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf segala kekurangan. Saya izin pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khair Bunda. Baiklah Ayah Bunda, saat ini kita akan menantikan informasi dari SMK DTBS. Sip, kami persilahkan. Izin Bu Rinden, suara saya kedengaran. Terdengar Pak. Baik, terima kasih Bu Rinden, Bu Marnandi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Komite SMK SMP Darut Tauhid Boarding School Putra, kemudian pengurus Komite SMP Darut Tauhid Boarding School Putra yang sangat luar biasa, kemudian orang tua siswa atau wali SMP Darut Tauhid Boarding School Putra, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kami bisa presentasi di SMP Darut Tauhid Boarding School. Izin Bu Ririn, yang saya hormati juga pengatur acara atau MC Bu Rinrin, kemudian Bu Ai yang saya hormati, luar biasa MC-nya, saya menyimak dari tadi seperti MC di TV-TV nasional Bu, alhamdulillah. Terima kasih. Izin saya menyampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya dengan Huripudin. Saya diamanahi sebagai kepala sekolah di SMK Darut Tauhid Boarding School Putra dan Putri. Kalau putrinya di Gerlong, kemudian putranya di Eko Pesantren. Jadi sama-sama kita masih di Eko Pesantren insya Allah. Izin Bu Rinrin, saya share screen. Apakah sudah muncul Ibu? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah, baik. Baik,
izin saya mempresentasikan. Insya Allah ini sudah mencoba. Baik. SMK Darut Tauhid Boarding School ini, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah berdiri tahun 2009, jadi pertama sekolah di kawasan atau pesantren Darut Tauhid begitu. Kemudian visi kami menjadi sekolah unggul di bidang teknologi informasi dan manajemen bisnis dalam membentuk generasi bertauhid, berprestasi, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Kemudian misi kami juga lebih ke kemandirian, kemudian kami juga menyelenggarakan kejuruan begitu yang mengintegrasikan kurikulum nasional dan kurikulum pesantren khas Darut Tauhid tidak jauh berbeda begitu dengan SMP Darut Tauhid Boarding School. Kemudian menumbuhkan sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik melalui pendidikan diniyah, kemudian pendidikan karakter juga, kemudian mendorong peserta didik memiliki kompetensi abad 21 ya, berpikir kreatif, kritis, ilmiah, kreatif, inovatif, komunikatif, kolaboratif, kompetitif, kemudian hard skill juga begitu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di kami ada 3 program keahlian. Jadi yang pertama adalah TKJ, Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi, termasuk Bunda Medina juga putranya dulu alumni SMK, sekarang alhamdulillah sudah kuliah begitu, sedang kuliah dan tugas akhir kalau nggak salah. Di TKJ, kemudian broadcasting perfilman, kemudian desain komunikasi visual begitu. Jadi memang di awal begitu Bapak dan Ibu sekalian, di awal ketika masuk itu siswa itu sudah terpetakan begitu ya untuk kompetensinya. Yang pertama di TKJ, kemudian BP. Kalau TKJ itu lebih ke networking, kayak misalkan bikin server. Jadi cocok untuk ekonomi kreatif di tahun sekarang, di zaman sekarang anak itu bisa buka usaha sendiri di rumah. Jadi ekonomi kreatif. Makanya kami juga sekarang menambahkan jurusan desain komunikasi visual sehingga santri-santri Darut Tauhid di samping punya hafalan, tapi mereka mempunyai jiwa entrepreneur, kemudian punya skill keahlian juga gitu. Jadi ini TKJ, ini khusus yang Ikhwan, kalau BP dan DKV itu Ikhwan dan Akhwat begitu. Kalau BP itu lebih ke broadcasting, penyiaran perfilman, kemudian DKV itu desain komunikasi visual, lebih ke desain packaging, kemudian periklanan dan sebagainya gitu. Ini keunggulan di kami, Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum ke keunggulan, memang untuk melihat potensinya begitu, kami melakukan asesmen di awal. Kita kerjasama dengan psikolog begitu ya, untuk melihat anak ini, santri ini cocoknya kemana begitu. Jadi di awal itu sudah terpetakan sehingga pembelajaran juga sudah bisa dilakukan pembelajaran secara berdiferensiasi, mana anak yang audio, mana anak yang visual, kinestetis, karena memang di kami 70% Bapak dan Ibu sekalian praktek begitu. Kemudian keunggulannya sama sebenarnya dengan SMP, cuman kita keunggulannya ditambahkan begitu. Kalau di kami itu ada kekhususan vokasi, jadi anak-anak itu di samping melanjutkan kuliah, tapi mereka juga kita sudah bekali dengan skill keahlian begitu, sehingga ketika mereka mau usaha juga begitu ya, bekerja di rumah itu sudah bisa. Termasuk kami juga sebelum mereka lulus, sekarang juga yang lulusan SMP yang ke SMK juga ada sekitar 30-40 orang yang ke SMK itu, yang sekarang yang sudah existing di kelas 12, kelas 11, kelas 10 juga mereka juga sudah punya keahlian masing-masing begitu. Termasuk nanti akan kami tampilkan ada Padri ya, alumni SMP Darut Tauhid Boarding School. Sertifikasinya juga di samping mereka punya ijazah, jadi memang kita itu punya sertifikasi internasional. Jadi ada Mikrotik, kemudian Cisco. Jadi untuk Mikrotik itu kita ke Latvia langsung, sehingga anak-anak itu tersertifikasi. Ketika mereka mau melanjutkan ke luar negeri, kita juga ada santri-santri kita sekarang ada di Madinah, kemudian di Al-Azhar juga, kemudian Jepang di Al-Azhar Internasional, ada di IIUM begitu, kemudian di Turki sih kalau kebanyakan, karena memang kalau SMK ini di luar negeri cepat begitu ya Bapak dan Ibu sekalian, untuk mereka bisa melanjutkan atau mereka bekerja sambil kuliah begitu. Seperti hanya anak kami sekarang di Turki
kalau saya lulusan SMP juga dulu, Jidan namanya, sekarang sudah dikontrak sebelum lulus di Turki itu dengan perusahaan Jerman begitu. Jadi memang lebih ke kemandirian. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu merasa mampu begitu mengkuliahkan dan harapannya ke depannya pengen kemandirian, insya Allah mudah-mudahan begitu santri-santri itu bisa kuliah sambil bekerja, kuliah sambil punya wirausaha begitu. Ini pilar pendidikan di kami, Ma'rifatullah, Leadership, Entrepreneurship, Berwawasan Lingkungan. Kemudian ini outputnya sama dengan SMP, outputnya kemudian yang membedakan adalah tadi di prestasi akademik. Di kami itu lebih ke vokasinya. Di samping itu juga tidak hanya vokasi, memang kita juga menyiapkan untuk anak-anak yang siap atau melanjutkan atau orang tua yang pengen ke perguruan tinggi, kami juga di akhir itu menyiapkan anak-anak untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi begitu. Ini lulusan kami, Bapak dan Ibu sekalian, yang di TB juga, alhamdulillah ada di IPB. Di IPB itu, karena di IPB itu ada kelas leadership, jadi ketika mereka terutama anak-anak OSIS yang potensinya di OSIS public speaking-nya bagus, jadi di ITB itu ada tes khusus begitu, pengurus OSIS itu dites di sana, dan alhamdulillah ada 3 orang anak SMK itu yang di IPB sekarang tanpa tes begitu, tanpa tes masuk, jadi mereka jalurnya jalur prestasi tapi lebih ke leadership begitu Bapak dan Ibu. Kemudian di UI juga, di Unpad begitu, kemudian di UNY, kemudian UPI apalagi, kemudian Al-Azhar, Madinah ada 2 orang anak kami di sana yang beasiswa di Madinah. Kemudian sekarang juga on proses, kemudian di IIUM juga di Malaysia, kemudian Turki. Jadi banyak memang di luar negeri, kemudian ada juga di Rusia ya. Meskipun berperang ada anak kami yang belajar di sana karena memang kita lebih mengedepankan ke kemandirian begitu. Ini Sarah di Jepang begitu, mereka Sarah ini bekerja sambil kuliah di Jepang gitu. Kemudian Fadel juga di ITB sekarang sudah bekerja di Telkom gitu. Di universitas dulunya di ITB, sekarang udah di Telkom bekerja. Kemudian ini juga ada kerjasama karena kita SMK, kita ada kerjasama Dudi begitu. Jadi memang ketika on proses di dalam pembelajaran itu kita ada kelas industri juga dengan MKTP juga. Jadi pembelajarannya juga di labnya MKTP untuk anak-anak yang BP. Pun yang TKJ juga kita dengan Sidnet, dengan perusahaan-perusahaan yang memang lebih ke perusahaan IT begitu. Ini ekskulnya di kami untuk melihat potensi dan sebagainya untuk pengembangannya. Kita ada ekskul sama hanya dengan SMP begitu. Kita juga di samping ada ekskul di unit, ada juga ekskul di yayasan begitu. Kemudian ini konsep pembelajarannya di kami PDB ada mataba. Yang membedakan dengan SMA itu kita ada kegiatan yang sifatnya lebih ke vokasinya. Jadi ada uji praktek, ada uji unit kompetensi yang melihat praktek mereka itu sampai sejauh mana begitu kemampuannya begitu. Kemudian ada juga uji kompetensi. Kelas karir juga ada karena SMK itu 3 ya Bapak dan Ibu sekalian, ada bekerja, melanjutkan dan berwirausaha begitu. Jadi memang nanti sama oleh BK itu dilihat anak ini lebih kemana begitu. Kalau kami lihat memang orang tua yang SMK ini rata-rata 90% mereka pengen melanjutkan anaknya gitu, sehingga kami menyiapkan di awal itu menyiapkan supaya anak-anak ini bisa masuk ke perguruan tinggi begitu. Tapi memang ditambahkan ketika mereka kuliah juga harapannya mereka bisa menghasilkan, bisa bekerja, bisa mengasah kemandirian begitu, sehingga tidak mengandalkan orang tua begitu ayah dan bunda sekalian. Tuh. Kemudian untuk biayanya di kami khusus yang dari SMP memang kita ada free ya untuk pendaftarannya, gratis pendaftaran. Untuk biaya masuknya ini kalau ke TKJ itu 36 juta selama 3 tahun. Kemudian SPP-nya 3.600.000 sama hanya dengan SMP mungkin ya, tidak beda jauh. Kemudian untuk BP broadcasting perfilman 34 juta, kemudian untuk DKP-nya 33.500.000 begitu. Alhamdulillah sudah berizin semua untuk jurusannya juga. Untuk BP ini baru 3 tahun, jadi kita tahun sekarang alhamdulillah mudah-mudahan bisa meluluskan untuk kelas 12-nya begitu.
Nah, ini sedikit saya ini kan videonya. SMK Darut Tauhid Batu, salah satu sekolah Suaranya keluar, Bu Riri, mohon maaf. lokasi sekolahnya berada di Kota Bandung. Keluar Pak, terlihat Ya. Ya. Hai, selamat datang di kampus SMK Darut Tauhid Boarding School Bandung, jurusan broadcasting dan perfilman. Nah, ini kita di labnya kegiatan MTV juga ya, kepada Ayo sekalian. ikuti kita. Selamat datang di studio produksi broadcasting dan perfilman. Di sini kalian akan mengoperasikan peralatan broadcast untuk kegiatan program produksi Blackstone. Halo, aku Silva. Selamat datang di studio produksi. Hari itu, aku akan kasih tahu ke kalian ada apa aja sih di studio produksi ini. Yuk, ikutin aku. Kita lagi. Nah, ini lulusan SMP. Arvin ya, mungkin kenal ya kepada Nabi sekalian. Alhamdulillah kemarin juga di samping skill keahliannya juga beliau juga keagamaan bagus. Sudah jadi imam masjid juga alhamdulillah sekarang di Masjid Darut Tauhid. Kemudian beliau juga kemarin juara 1 di Asyik tadi. Jadi memang kita mengasah semua potensinya baik ke dunianya maupun ke skill keahlian begitu. Kita akan belajar edit, membuat video teks, dan juga mempersiapkan video yang kita edit untuk disiarkan. Selain belajar mata Nah, ini dunianya saya skip aja karena sama ya dengan SMP. Ini yang ininya, yang DKV-nya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau yang TKJ, mohon maaf saya tidak tampilkan videonya karena terlalu panjang ya untuk ininya, untuk waktunya. Ini dibuat oleh anak kita juga untuk videonya dan dulu di sekolah. Jadi nanti DKV itu lebih ke ya. Dalam industri kreatif, komunikasi bisa disalurkan melalui seni yang biasa disebut desain komunikasi visual atau DKV. Saat ini, DKV memiliki peran yang sangat penting. DKV merupakan disiplin ilmu yang SMP kelas 9 sekarang juga udah ada beberapa ya yang sudah registrasi ulang ke SMK. Jadi nanti boleh nanya-nanya atau nanti boleh langsung japri ke saya kepada ibu sekalian untuk bisa berkonsultasi begitu. Atau misalkan sudah ada hasil dari psikolog begitu ya, potensinya lebih kemana nanti bisa dibantu juga oleh BK kami begitu di sekolah. Pelajaran seperti dasar-dasar rupa. Ini mohon maaf yang ahwatnya, yang ihwannya kemarin saya nggak tampilkan karena kemarin baru presentasi di ahwat yang bisa. Videografi, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, SMK Darut Tauhid memiliki program kepentingan dengan melakukan kebiasaan. Kalau ini mah udah biasa. Itu mungkin Bu Rinrin, kemudian Bu Ai yang bisa saya sampaikan untuk presentasi di SMK Darut Tauhid Boarding School. Mohon maaf mengganggu waktunya, kemudian terlalu panjang waktunya. Kalau ada yang perlu dikomunikasikan boleh langsung japri ke saya di 0857 213 65447 atau nanti saya share ke humasnya SMP Darut Tauhid begitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bapak Huripudin yang sudah menyampaikan informasi dan keunggulan dari SMK Darut Tauhid Boarding School. Oh iya. Semoga gimana Pak? Saya lupa Padli. Padli ya. Halo, gimana Pak? Ini ada alumni kami sebentar. Alumni SMP maksudnya. Boleh nggak Bu? Sedikit aja. Oh, silakan Pak. Oh iya. Maaf Fadli. Ya, baik. Sebentar aja Fadli ya. Kenalan aja. Ya, Pak. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadli Zikrullah. Saya alumni dari SMP Darut Tauhid Boarding School Putra, angkatan 10 tahun kemarin. Dan sekarang saya sudah bergabung di SMK Darut Tauhid. Mungkin di sini saya singkat saja. Izin menyampaikan pesan-pesan saya selama saya belajar di SMK Darut Tauhid. Kesannya saya sangat bersyukur dan sangat bahagia itu bisa masuk ke SMK Darut Tauhid karena di sini saya bisa mendapatkan banyak pembelajaran, tidak hanya akademik dan tidak hanya
pembelajaran tentang kejuruan gitu. Tapi saya juga di sini bisa belajar tentang karakter yang baik itu seperti apa gitu, dan akhlak yang baik itu seperti apa. Dan itulah yang saya syukuri. Saya bisa mendapatkan ilmu selain ilmu dunia saja seperti itu. Dan alhamdulillah mungkin sekarang yang saya baru pelajari baru di keahlian fotografi seperti itu dan basic videografi. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan Ayah Bunda dan Uri. Ya, terima kasih Pak Uri. Mohon maaf Uri dan. Ya. Tidak apa-apa Pak Huri. Masya Allah, jazakumullahu khair Bapak Huripudin dan Ananda Padli yang sudah menyampaikan informasi dan keunggulan SMK Darut Tauhid Boarding School. Semoga menjadi gambaran Ayah Bunda untuk memilih sekolah lanjutan anandanya nanti ya Ayah Bunda. Baiklah Ayah Bunda, demikianlah seluruh rangkaian acara Sekolah Inspirasi pada bulan Maret 2024 ini. Kami atas nama panitia memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kami. Kami berdua sungguh bangga menjadi MC pada hari ini. Kita tutup acara Sekolah Inspirasi ini dengan doa hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami berdua undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ayah Bunda. Bulan Ramadan telah tiba. Bulan di mana amalan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus memperbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Berbaik kebaikan, berbagi senyuman, bantu sesama, saling bergotong royong. Berharap untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan.